Manajemen proyek. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya melibatkan penentuan sumber daya fisik, orang, peralatan, dan material. Berapa jumlah masing-masing yang harus digunakan, dan kapan sumber daya tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan proyek. WBS mengidentifikasi hasil dan proses proyek yang membutuhkan sumber daya, serta menjadi panduan utama perencanaan sumber daya. Data dari proyek sebelumnya digunakan untuk mengestimasi kebutuhan sumber daya, berisi alasan dan tujuan proyek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan. Pengetahuan tentang sumber daya potensial yang tersedia, orang, material, alat, membantu dalam perencanaan. Panduan internal organisasi terkait staf, perlengkapan, dan atau peralatan. Durasi aktivitas membantu menentukan alokasi sumber daya. Alat dan teknik untuk perencanaan sumber daya menggunakan keahlian individu atau kelompok profesional. Mengeksplorasi berbagai opsi dan membantu mengorganisasi dan mengelola sumber daya, termasuk ketersediaan dan biaya. Output dari perencanaan sumber daya dokumen yang merinci jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk setiap elemen. WBS dari level terendah hingga tingkat lebih tinggi. Kedua itu ada perkiraan biaya. Estimasi biaya melibatkan pengembangan perkiraan estimasi biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Dalam memperkirakan biaya, penaksir mempertimbangkan penyebab variasi estimasi. Akhir untuk tujuan pengelolaan proyek yang lebih baik. Alat dan teknik untuk estimasi biaya menggunakan data dari proyek serupa sebelumnya. Cepat namun kurang akurat. Menggunakan model matematika berbasis parameter proyek untuk memperkirakan biaya cocok untuk data historis yang akurat. Menghitung biaya dari level aktivitas terkecil lalu menjumlahkannya. Lebih akurat tetapi lebih mahal. Software manajemen proyek untuk mempermudah estimasi dan analisis alternatif. Output dari estimasi biaya perkiraan biaya sumber daya yang dibutuhkan, termasuk tenaga kerja, material, dan tunjangan risiko. Dokumentasi detail tentang bagaimana estimasi dikembangkan, asumsi dan cakupan pekerjaan, strategi pengelolaan variansi biaya selama proyek berlangsung. Yang ketiga ini ada penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya keseluruhan ke masing-masing aktivitas atau paket kerja untuk menetapkan dasar biaya guna mengukur kinerja proyek. Realitas mungkin mengharuskan estimasi dilakukan setelah persetujuan anggaran diberikan. Tetapi estimasi harus dilakukan sebelum permintaan anggaran jika memungkinkan. Mengacu pada estimasi sebelumnya untuk mengalokasikan anggaran, WBS mengidentifikasi elemen proyek yang akan dialokasikan biayanya, memberikan kerangka waktu untuk biaya yang dikeluarkan, termasuk kontingensi biaya untuk mengantisipasi ketidakpastian alat dan teknik penganggaran biaya menggunakan alat dan teknik serupa dari estimasi biaya, seperti pemodelan, parametrik, estimasi analog, dan perangkat lunak manajemen proyek. Output dari penganggaran biaya, baseline biaya yang digunakan untuk memantau kinerja biaya proyek, sering ditampilkan dalam bentuk kurva S. Pengendalian biaya berkaitan dengan mempengaruhi faktor-faktor yang menciptakan perubahan pada garis besar biaya untuk memastikan bahwa perubahan disetujui, menentukan bahwa garis dasar biaya telah berubah, dan mengelola perubahan aktual saat dan ketika perubahan itu terjadi. Baseline biaya merupakan paduan utama untuk memantau varians biaya, memberikan informasi tentang pencapaian anggaran dan potensi masalah yang dapat menghambat proyek, dapat berupa tulisan internal atau eksternal, dan dapat mempengaruhi anggaran. Ada alat dan teknik untuk pengendalian biaya. Prosedur untuk mengubah baseline biaya termasuk pelacakan dan persetujuan perubahan. Menggunakan EMV untuk menilai varians biaya dan jadwal. Membuat estimasi baru jika terjadi perubahan besar. Ada output dari pengendalian biaya. Perubahan estimasi biaya untuk menyesuaikan pengelolaan proyek. Revisi baseline biaya yang disetujui untuk mencerminkan perubahan cakupan. Langkah penyesuaian kinerja proyek agar sesuai rencana. Perencanaan mutu. Perencanaan mutu melibatkan identifikasi standar mutu yang relevan dengan proyek dan menentukan cara memenuhinya. Ini adalah salah satu proses fasilitas utama selama perencanaan proyek dan harus dilakukan secara teratur dan paralel dengan proses perencanaan proyek lainnya. Dokumen yang mencantumkan hasil utama dan tujuan proyek untuk menentukan kebutuhan mutu. Rincian teknis yang mempengaruhi rencana mutu, standar, dan peraturan khusus yang relevan harus dipertimbangkan. Hasil dari proses lain yang berhubungan dengan persyaratan mutu seperti perencanaan pengadaan, alat dan teknik untuk perencanaan kualitas, menimbang manfaat seperti produktivitas dan kepuasan terhadap biaya aktivitas, manajemen mutu, membandingkan praktik
proyek dengan proyek lainnya untuk perbaikan. Ada output dari perencanaan mutu, menguraikan struktur tanggung jawab, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk mutu proyek, menjelaskan secara rinci pengukuran mutu, misalnya aktivitas atau hasil spesifik yang akan diukur. Jaminan mutu adalah semua kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dalam sistem mutu untuk memberikan keyakinan bahwa proyek akan memenuhi standar mutu yang relevan. Dokumen yang menguraikan bagaimana mutu akan dikelola dalam proyek, catatan pengujian dan pengukuran pengendalian mutu yang digunakan untuk analis, penjelasan rinci tentang pengukuran mutu yang diuraikan dalam rencana mutu, alat dan teknik untuk penjaminan mutu. Alat yang digunakan dalam perencanaan mutu dapat digunakan untuk penjaminan mutu. Terus ada output dari penjaminan mutu, tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek guna memberikan manfaat tambahan bagi pemangku kepentingan. Penerapan peningkatan ini biasanya memerlukan permintaan perubahan atau tindakan korektif yang akan diatur sesuai prosedur pengendalian perubahan terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alawi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu melibatkan pemantauan hasil proyek tertentu untuk menentukan apakah hasil tersebut mematuhi standar mutu yang relevan dan mengidentifikasi cara untuk menghilangkan penyebab hasil yang tidak memuaskan. Pengendalian mutu harus dilakukan di seluruh proyek. Nah, hasilnya ini hasil proses dan produk mencakup perbandingan antara hasil aktual dan hasil yang telah direncanakan. Dokumen yang menguraikan bagaimana mutu akan dikelola dalam proyek, penjelasan rinci tentang pengukuran mutu, digunakan untuk memastikan semua langkah yang diperlukan yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya di sini ada alat dan teknik untuk pengendalian mutu. Inspeksi meliputi pengukuran pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan hasil sesuai dengan persyaratan. Grafik untuk memantau apakah proses terkendali dan membantu menentukan tindakan korektif jika diperlukan. Histogram yang membantu mengidentifikasi prioritas masalah berdasarkan prinsip 80/20. Teknik memilih sebagian populasi untuk diperiksa guna mengurangi biaya pengendalian mutu. Digunakan untuk menganalisis alur dan penyebab masalah. Teknik matematika ini memproyeksikan hasil masa depan berdasarkan data historis seperti kinerja teknis, biaya, atau jadwal. Nah, selanjutnya di sini ada output dari pengendalian mutu. Tindakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek barang diterima atau ditolak berdasarkan inspeksi. Tindakan untuk memperbaiki item yang tidak sesuai dengan spesifikasi dokumentasi yang menjadi bagian dari catatan proyek. Tindakan korektif atau pencegahan yang diambil. Oke, selanjutnya di sini ada perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi melibatkan identifikasi, pendokumentasian, dan penugasan peran, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan proyek. Peran tanggung jawab dan hubungan pelaporan dapat diberikan kepada individu atau kelompok. Selanjutnya di sini ada organisasi dengan hubungan formal atau informal antar unit organisasi. Interaksi antar disiplin teknis dan antar fase proyek. Hubungan antar individu di proyek seringkali bersifat simultan menentukan jenis kompetensi, kelompok, dan durasi yang diperlukan untuk proyek. Faktor pembatas seperti struktur, organisasi, perjanjian kolektif, preferensi, manajemen, dan penugasan staf yang diharapkan. Nah, selanjutnya di sini ada alat dan teknik untuk perencanaan organisasi. Penggunaan pengalaman proyek serupa untuk mempercepat perencanaan, kebijakan, dan pedoman organisasi untuk membantu perencanaan peran dan tanggung jawab. Pemahaman umum teori organisasi untuk memenuhi persyaratan proyek, mengidentifikasi kebutuhan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap proyek. Nah, selanjutnya di sini ada output dari perencanaan organisasi. Mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab untuk apa, sering menggunakan matriks penugasan tanggung jawab atau RAM. Mengelola masuk dan keluar sumber daya manusia dari proyek, termasuk prosedur pelepasan anggota tim, visualisasi hubungan pelaporan dalam proyek seperti struktur rincian organisasi atau OBS, detail pendukung meliputi dampak organisasi, uraian pekerjaan, dan kebutuhan pelatihan untuk mendukung efektivitas organisasi proyek. Sekian, terima kasih. Akuisisi staf melibatkan penempatan sumber daya manusia atau individu atau kelompok yang dibutuhkan dan bekerja pada proyek. Di sebagian besar lingkungan, sumber daya terbaik mungkin tidak tersedia, dan tim manajemen proyek harus berhati-hati untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia akan memenuhi persyaratan proyek.
mengenai kebutuhan kepegawaian proyek sesuai rencana. Pertimbangan dalam penugasan staf meliputi pengalaman sebelumnya, minat pribadi, karakteristik, ketersediaan, serta kompetensi yang dibutuhkan. Kebijakan dan prosedur organisasi yang mengatur proyek perekrutan staf dapat menjadi kendala dalam akuisisi staf. Nah, di sini ada alat dan teknik untuk akuisisi staf, yaitu dilakukan dengan manajer fungsional atau fungsional, tim proyek lain, atau pihak terkait untuk memastikan staf yang kompeten tersedia. Kompetensi dalam mempengaruhi dan politik organisasi sangat berperan. Staf ditugaskan sebelum proyek dimulai, misalnya sebagai bagian dari proposal kompetitif atau proyek internal yang menetapkan staf tertentu. Layanan individu atau kelompok diperoleh melalui manajemen pengadaan jika organisasi tidak memiliki staf internal yang cukup. Output dari akuisisi staf: penugasan staf sesuai kebutuhan proyek, baik penuh waktu, paruh waktu, atau yang lainnya. Daftar semua anggota tim proyek dan pemangku kepentingan yang bisa formal atau informal, tergantung kebutuhan proyek. Sekian, terima kasih. Studi kasus proyek pembangunan SMPN 34 di Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang telah menjadi sorotan publik sejak dimulai. Proyek ini bertujuan meningkatkan sarana pendidikan dengan pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi 21 ruang kelas serta fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan UKS. Perkembangan proyek pada Agustus 2024 pembangunan mencapai 80% dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, mengatakan bahwa angkatan pertama siswa sudah mulai belajar dengan sistem pembagian waktu pagi dan siang, memanfaatkan ruang kelas yang telah selesai dibangun. Diharapkan seluruh siswa dapat bersekolah di pagi hari dan memanfaatkan seluruh fasilitas secara optimal setelah proyek rampung. Isu dan tantangan proyek ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk dugaan keterlambatan penyelesaian. CV multi-point kontraktor yang memenangkan tender dengan nilai kontrak 9,3 miliar diduga tidak menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu. Beberapa pihak juga menyoroti alamat perusahaan yang tidak sesuai dan mempertanyakan profesionalisme kontraktor dalam pelaksanaan proyek. Penerapan Project Management Body of Knowledge atau PMBOK dalam proyek pembangunan SMP Negeri 34 Pinang, Kota Tangerang dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu perencanaan proyek. Perencanaan yang matang merupakan langkah awal dalam PMBOK. Pemerintah Kota Tangerang telah merencanakan pembangunan SMP 34 sejak tahun 2022 dengan tujuan menyediakan pendidikan yang merata di Kecamatan Pinang. Proyek ini didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2023 dengan alokasi dana sekitar 9 miliar. 2. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya dalam PMBOK bertujuan memastikan proyek tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Namun dalam kasus SMP Negeri 34 terdapat indikasi masalah dalam pengelolaan biaya. Kontraktor pelaksana CV multi-point diduga tidak menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu, yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Keterlambatan ini menunjukkan kurangnya pengendalian biaya yang efektif. 3. Perencanaan dan pengendalian mutu. Perencanaan mutu memastikan bahwa standar kualitas ditetapkan sejak awal, sementara pengendalian mutu memastikan bahwa hasil pekerjaan memenuhi standar tersebut. Belum ada informasi publik yang detail mengenai standar mutu yang diterapkan dalam proyek ini. Namun dugaan masalah dalam pelaksanaan proyek oleh kontraktor dapat mengindikasikan bahwa aspek pengendalian mutu mungkin tidak berjalan optimal. 4. Manajemen risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko merupakan komponen penting dalam PMBOK. Dalam proyek ini, risiko seperti keterlambatan dan potensi pembengkakan biaya tampaknya tidak dikelola dengan baik, terbukti dari adanya masalah dalam penyelesaian proyek. 5. Komunikasi dan stakeholder management. Manajemen komunikasi dan pemangku kepentingan memastikan bahwa semua pihak terkait mendapatkan informasi yang tepat waktu dan akurat. Dalam kasus ini, kurangnya transparansi dan komunikasi mengenai perkembangan proyek dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulan, penerapan PMBOK dalam proyek pembangunan SMP Negeri 34 Pinang, Kota Tangerang tampaknya belum optimal, terutama dalam aspek pengendalian biaya, pengendalian mutu, dan manajemen risiko. Untuk proyek-proyek mendatang disarankan agar pemerintah daerah dan kontraktor lebih memperhatikan penerapan praktik manajemen proyek yang sesuai dengan standar PMBOK untuk memastikan keberhasilan proyek sesuai dengan anggaran, waktu, dan kualitas yang ditetapkan. Rekomendasi untuk meningkatkan manajemen proyek
Pembangunan SMP Negeri 34 Pinang Kota Tangerang disarankan evaluasi kinerja kontraktor, meninjau kembali kinerja CV multipoint dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar profesionalisme dan kualitas yang ditetapkan. Peningkatan manajemen resiko, mengidentifikasi potensi resiko sejak awal dan merencanakan mitigasinya untuk mencegah keterlambatan dan masalah lain. Transparansi dan komunikasi, meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk menjaga kepercayaan dan memastikan akuntabilitas. Penerapan PEMBU secara menyeluruh, mengadopsi kerangka kerja PEMBU secara komprehensif untuk memastikan semua aspek manajemen proyek dikelola dengan baik. Dengan menetapkan praktek manajemen proyek yang baik sesuai dengan panduan PEMBU, diharapkan proyek pembangunan sampai 34 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Audio Jungle.